kembali lagi di channel Danang Sularso Wicaksono. Ya, dan video kali ini gua mau bikin video virtual review dengan kehadirannya New Aerox Connected pada hari ini. Tadi secara official itu jam 10 ya. Gimana nih teman-teman setelah tadi nonton video sebelumnya? Gimana menurut teman-teman secara desain dulu ya? Karena kan teman-teman udah lihat videonya. Dan menurut gue pribadi itu desainnya anjir keren banget sih emang ya. Jadi itu emang klop banget dibanding desain yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu kan depannya agak kurang garang gitu, emang setelannya tuh sport gitu ya. Konsepnya tuh sport matic ya. Jadi secara desainnya memang benar-benar tajam ya secara body. Oke. Sekarang gue mau coba bahas nih per bagian dari motor ini ya secara virtual. Mungkin untuk detailnya gue belum bisa langsung ya karena baru hari ini di launching tadi. Nah sebelumnya itu gue kesemsem sama New NMAX ya yang connected itu. Tapi begitu gue lihat Aerox Connected ini, anjir, dari depan sampai belakang itu perfect. Cuman sih ada minusnya satu ya, walaupun dia masih tromol atau belum rear display. Ya udah, detailnya itu seperti apa? Langsung aja nih kita nonton sama-sama. Oke teman-teman, di sini bisa lihat ya secara desainnya dari depan sampai belakang itu full sporty banget. Ya dari model lampu sampai buritan belakang itu tuh aerodinamis banget, mantep pokoknya. Nah ini penampakan dari sisi samping ya, samping kanan. Nah kalau dilihat sepintas itu dia mirip kayak Aerox yang 125 ya secara desain dari depan sampai belakang. Tapi ini keren loh asli. Terus juga untuk tengahnya itu dia modelnya kayak X-Cross gitu desainnya, keren. Oke, sekarang kita bahas dari tampilannya dulu dari bagian depan. Sekarang ini lampu atau headlampnya itu udah full LED ya, full LED dan dia ditambah DRL alis. Ini rata ya dari tengah ke samping. Cara lampunya juga bagus banget sih desainnya. Tapi gue juga belum tahu sih headlamp ini bisa dimatiin apa enggak. Kalau misalkan bisa dimatiin itu keren sih. Jadi lampu senja atau lampu DRL-nya doang yang nyala ya. Terus kalau lampu sen sih masih posisinya di situ ya, masih sama kayak model yang sebelumnya. Nah kalau dari lampu sennya sendiri nih kelihatannya masih bohlam ya, tapi ini udah hazard nih, kerennya di situ. Oke, secara tampilan depan kurang lebih seperti itu. Sekarang ini lampu belakangnya ya. Kalau dari modelnya ini sekilas mirip-mirip lampu New Vision ya yang VVA. Jadi lampu belakangnya seperti itu. Tapi bagian atasnya itu unik sih, kayak Batman gitu modelnya, ada kupingnya ya. Dan ini lampunya udah LED tentunya. Menurut gue sih lumayan bagus lah ya. Jadi nyatu sama model sportinya. Jadi kan bodinya lebih tipis di belakang gitu. Nah kalau dari spakbornya sama lampu sen belakang itu sama ya kayak model sebelumnya, kurang lebih kelihatannya sama. Dan bohlamnya juga, lampunya juga masih bohlam lampu sennya. Oke, sekarang kita beralih ke dashboardnya. Nah di sini kita disajikan dengan speedometer new, digital speedometer ya. Tentunya interface-nya ini displaynya lebih modern lagi ya. Tentunya dengan Y-Connect, teknologi Y-Connect dan beberapa fitur MID yang lumayan lengkap menurut gua. Nah kalau untuk brightness-nya gue kurang tahu ya. Kalau dikena matahari langsung itu dia bakalan masih tetap kelihatan atau enggak. Tapi ini overall desainnya keren. Nah lalu untuk handlebarnya ini ya, ini juga udah dilengkapi dengan speed control. Jadi kalau teman-teman lagi berhenti di posisi nanjak bisa di lock. Tapi kalau menurut gue sendiri mode yang seperti ini agak ribet ya pengoperasiannya, masih agak lebih mudah yang model Honda gitu, tarik tuas. Lalu untuk bagian kaki-kakinya sendiri ini masih sama ya. Nah ini kalau untuk yang ABS seperti ini
Dan untuk ukuran bannya model T12, ukurannya itu sama kayak punyanya New Nmax ya, kurang lebih. Jadi lebih lebar tapaknya. Nah, untuk yang varian ABS, nah dia sudah dilengkapi dengan teknologi Smart Key System. Jadi udah keyless ya. Nah, namun untuk varian yang biasa yang Y-Connect only itu mungkin belum keyless. Nah, juga di dashboard bagian kiri ini udah dilengkapi dengan laci yang terdapat elektronik power socket ya. Jadi enak nih buat touring atau buat jarak jauh. Teman-teman kalau kehabisan baterai tinggal cas di sini. Tapi hati-hati ya, jangan ditinggal kalau posisinya parkir. Nah, lalu untuk tangki bahan bakarnya, untuk varian Aerox Y-Connect ini diklaim lebih besar katanya, yaitu sekitar 5,5 liter ya. Jadi kalau misalkan beli Pertamax itu sekitar 50 lebih ya, 50.000 lebih, lumayan lah kalau buat jarak jauh, jadi nggak bentar-bentar ke pom ya, paling pipis-pipis bentar. Lanjut ke bagian bawah jok. Nah, untuk bagasinya ini sendiri dia muat untuk helm yang halves ya. Jadi kalau teman-teman punya helm yang masih bagus, simpennya di sini. Nah, kalau yang jelek ya taruh aja di spion atau di kantung. Kalau yang lama itu kapasitasnya sekitar 25 liter. Nah, kalau yang ini belum tahu ada perubahan atau enggak secara detailnya. Ya, pastinya dia lebih kecil ya dibanding bagasinya Nmax, karena kan secara desain sporty belakangnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dapur pacunya nih. Nah, untuk Aerox Y-Connect ini mesinnya pakai yang new engine ya, 155 cc Blue Core. Ini sih sebenarnya sama kayak mesinnya New Nmax ya, dimana mesin ini tenaganya lumayan ya dibanding yang sebelumnya, sudah VVI juga, jadi RPM atas tetap ngisi. Dan untuk engine 155 cc VVI ini sudah dilengkapi dengan liquid cooling system ya, jadi tentunya pendinginan mesin lebih maksimal, touring atau riding jarak jauh, jadi nggak khawatir atau takutnya mesin overheat ya, karena ini udah dilengkapi radiator, jadi nggak cuma kipas doang. Oke, di sini untuk produk Aerox Y-Connect, Yamaha mengeluarkan dua versi yang dijual nantinya di pasaran. Yang pertama itu ada versi yang ABS ya, dan juga Y-Connect. Lalu ada juga yang versi rendahnya itu connected version ya. Nah, ini ada pun perbedaannya nih. Pertama, kalau untuk yang tipe connected version atau yang biasa itu sudah tidak ada triple S nya, stop and start system, jadi dia nggak idling otomatis mati ya. Terus juga ABS tentunya nggak ada, dan suspensinya itu nggak ada tabungnya ya, istilahnya gitu. Lalu juga tanpa keyless, jadi masih pakai kunci kontak biasa ya. Dengan beberapa penawaran mungkin bisa diestimasi lah ya, kira-kira perbedaan harganya itu berapa antara yang ABS dengan yang standar. Oke, nah untuk varian warna, untuk produk yang ABS itu ada dua warna pilihannya, yaitu signature matte black, lalu ada juga yang silver ya, warna silver, yaitu warna prestige silver ya. Nah, ini kalau kelihatan sepintas dari foto ini dia kayak warna satin gitu ya silvernya, keren sih ini. Lalu berikutnya, nah ini untuk tipe yang standar itu pertama ada warna dark gray yellow ya, jadi kayak abu-abu gitu. Lalu ada warna black matte shine ya. Nah, lalu ada warna red atau merah. Ini sangar sih kalau menurut gue pribadi, kayak Ducati ya yang tahun 2019 ya. Nah, lalu yang terakhir itu ada warna hitam. Nah, ini kalau nggak salah metalik warnanya ya. Jadi ada 4 varian untuk yang tipe standar. Dan juga Aerox 155 Y-Connect ini dia diklaim nomor 1 dengan power weight ratio yang paling bagus di kelas 150 cc Matic ya.
Jadi dia memiliki bobot yang ringan dengan power yang lumayan besar ya. Jadi paling ringan lah istilahnya. Oleh karena itu motor ini segmennya itu lebih masuk ke anak muda ya biasanya. Karena dengan desain yang sporty dan juga power yang lumayan ya, tentunya ini cocok banget buat aktivitas sehari-hari maupun buat nongkrong sama teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira teman-teman mau beli yang mana nih? Varian yang ABS atau yang standar? Nah, kira-kira berapa sih estimasi harganya untuk kedua varian tersebut? Coba tolong tulis di kolom komentar di bawah ini ya untuk varian harganya. Siapa tahu bisa lebih murah. Oke. Dan kurang lebih demikian untuk review virtualnya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.